How to predict the next trend. Ini merupakan sebuah level baru di dalam pengenalan Anda terhadap chart. Setelah Anda sudah mengenal chart, Anda sudah melihat, oh ini ternyata grafiknya, saya sudah menemukan primary, saya sudah menemukan secondary, maka ini menjadi simple sekali. Nah, setelah Anda menemukan ini semua, yang berikutnya adalah bagaimana sih caranya supaya kita ini kalau ngelihat grafik, kita bisa tahu setelah ini mau kemana. Bertahun-tahun Astronaci memperkenalkan metode price action analysis-nya dan kita mendapatkan sebuah respon yang cukup baik, di mana akurasi cukup tinggi. Ini karena kita memiliki sebuah teknik yang secara konsisten terus disempurnakan untuk melihat arah pergerakan harga di masa yang akan datang. Nah, ini yang penting sekali. Pada saat kita bisa mempredik arah harga yang signifikan, harganya akan kemana, bull atau bear, dan seterusnya, maka probability winning rate kita akan menjadi tinggi. Ya. Lantas bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang bisa kita mulai. Yang pertama adalah Anda harus mengenal apa yang dimaksud dengan swing low atau swing high. Karena pada dasarnya grafik ini akan kita berikan tanda. Nanti Anda akan lihat kita berikan lingkaran-lingkaran pada swing high dan swing low. Seperti Anda lihat di layar, ini adalah bentuk jenis-jenis swing. Ada swing high yang seperti ini, dan kemudian ada swing low, ya, di mana swing high dan swing low ini akan menjadi poin penting untuk mengkonekkan atau menggambarkan dan mengurutkan pergerakan harga itu. Apakah sekarang misalnya kita menghadapi tren bullish? Tentunya Anda sudah memahami tren bullish seperti apa. Nah, dari tren bullish ini yang mana yang harus saya tentukan ini adalah poin pentingnya. Puncak, ya, peak atau bottomnya, support resistance yang penting, ya. Nah, kalau kita melihat swing high, bentuknya akan seperti ini. Akan ada 3 bar, secara ilustrasi Anda bisa lihat. Dan kalau swing low, bentuknya akan ada 3 bar juga, tetapi dia di bawah. Anda harus mengerti tentang itu. Kemudian, berikutnya adalah kita mampu menggambarkan swing line. Swing line itu seperti apa? Anda bisa lihat di gambar ini. Pada saat kita sudah menentukan titik demi titik, maka ini otomatis akan bisa kita tarik garis dan membentuk swing line. Ya, Anda bisa lihat garisnya. Kemudian dia naik dan dia turun mengikuti. Kalaupun dia bearish, dia akan ikuti juga. Yang paling penting adalah kita mengetahui terlebih dahulu di mana kita bisa menentukan titik poin atas dan bawahnya. Setelah itu kita harus menghitung, ya. Kalau kita bicara trend bullish, maka bentuknya atau kodenya adalah harus ada selalu higher low. Kakinya ini harus lebih tinggi. Seperti ini contohnya. Ada 2 kali higher low dan kemudian diikuti dengan 2 kali higher high. Higher high dan higher low itu harus terjadi 2 kali setidaknya dan kemudian menghadap ke atas 45 derajat. Bagaimana 45 derajat? Ilustrasi ini akan menggambarkan 45 derajat. Anda bisa lihat 45 derajat naik, ya, atau 45 derajat menghadap ke bawah gitu misalnya, ya. Kita ambil diagonalnya. Jadi ini yang akan menentukan trend bullish dan bearish. Kalau di dalam Dow teori kita akan mempelajari tentang bullish participation dan bearish participation. Kalau bullish participation artinya 45 derajat ke atas, kalau bearish participation 45 derajat ke bawah. Setelah kita bisa mengurutkan higher high, higher low dan seterusnya yang akan nanti dibahas lebih lanjut di dalam aplikasi, Anda sudah akan bisa menentukan setelah ini urutan berikutnya apa. Ya, setelah kita melihat sekarang badan cangkul, kepala cangkul, Anda bisa lihat di gambar, ya, badan cangkul, kepala cangkul, lalu membuat lagi badan cangkul lagi, kepala cangkul. Maka kalau sekarang sudah kepala cangkul, kira-kira apa berikutnya? Maka kemungkinan atau probability yang paling besar adalah terbentuknya badan cangkul kembali. Artinya kita akan tahu bahwa harganya sekarang sedang akan naik. Ini adalah trend bullish. Ya, yang harus menjadi fokus bukanlah indikator, bukanlah robot dan seterusnya, tetapi bagaimana Anda bisa menghitung badan cangkul, kepala cangkul, badan dan kepala dan seterusnya. Kemudian tren itu akan terus berjalan sesuai dengan hukum Newton, the law of inertia, yang dikatakan bahwa apabila benda jalan itu akan terus berjalan sampai nanti ada gaya yang membuat dia berhenti dan berbalik arah. Pembalikan arah ini akan disebut sebagai trend reversal, di mana trend reversal ini akan muncul melalui transisi. Transisi atau trend dilema ini akan membuat Anda sangat profitable tradingnya apabila Anda bisa melihat terjadinya trend dilema atau transisi ini benar-benar terjadi dan Anda masuk just in time, dia sedang terjadi. Adapun rumus untuk pembalikan arah harga dari trend bullish menjadi trend bearish, Anda memerlukan higher high, kemudian harga harus membentuk lower low, kemudian harga naik kembali membentuk lower high karena dia tidak mampu menembus higher high,
dan dia turun ke bawah menembus kaki yang bawah menjadi lower low. Jadi sekali lagi, Anda membutuhkan higher high, terlihat dia sudah tembus. Tetapi setelah dia tembus, dia turun langsung, dia membentuk lower low. Setelah itu dia mencoba untuk rebound, membentuk lower high, dan dia ternyata tidak kuat, dia menembus yang level terbawahnya menjadi lower low. Saat lower low, saat support atau trough yang terakhir ini ditembus, disitulah trend bearish baru dimulai. Bagaimana dengan bullish? Kebalikannya. Lower low, kemudian dia harus membentuk higher high, ternyata dia membuat kepala cangkul, higher low, dan pada akhirnya dia menembus higher high-nya, maka itu adalah trend bullish baru. Ini merupakan sebuah teknik dasar yang harus Anda kuasai, karena dengan mengurutkan coding tersebut, dengan menarik garis swing line ini, Anda akan mendapatkan satu gambaran yang sangat jelas where the next movement of the trend. Kita akan masuk di dalam aplikasi. Baik, sekarang kita akan memasuki aplikasi How to Predict the Next Trend. Setelah Anda mempelajari teori bahwa di dalam menggunakan price action analysis, kita bisa melihat arah pergerakan harga di masa yang akan datang, maka saat ini adalah aplikasinya. Bagaimana caranya kita menggunakan price action analysis, khususnya Anda berhadapan dengan chart sekarang, untuk melihat apa yang akan terjadi di depan. Ini sangat menarik sekali. Pada awalnya, kita sudah mempelajari di chapter 1, bagaimana basic price action analysis method itu. Anda sudah mempelajari primary and secondary. Sekarang di dalam mempredict next trend ada beberapa hal yang kita harus ketahui terlebih dahulu. Di dalam sampel kali ini saya akan memberikan satu gambaran bagaimana mempredik arah harga berikutnya dengan contoh-contoh. Ada gold, nanti ada GBP Jepang Yen, ada saham BBRI, kemudian Telkom, ya. Ini akan kita sama-sama melihat bagaimana sih caranya untuk mempredik arah pergerakan ke depan. Dan ini akan Anda lakukan setiap kali kita akan trading. Anda harus melakukan analysis terlebih dahulu dengan membuat forecasting. Jadi jangan pernah Anda melakukan trading tanpa melakukan forecasting, ya. Jadi yang pertama, Anda harus tahu terlebih dahulu dari 100 kali percobaan, misalnya 100 kali analisa, apabila Anda diperhadapkan dengan kondisi market yang sama, kemana sih roughly atau probability yang paling besar arah harga berikutnya. Jadi pada saat kita sudah mengetahui arah harga berikutnya, kita sudah memiliki chance atau probability untuk menang yang lebih besar. Karena pada dasarnya harga, seperti kita pelajari dari basic technical analysis, dia akan cenderung bergerak di dalam sebuah tren, dan tren tersebut akan jalan dengan sendirinya. Maka yang harus kita lakukan sekarang yang pertama adalah kita fokus kepada area kosong yang belum ada di sini. Dan untuk di saham pada awalnya di AMI Broker Anda bisa tekan tombol N, ya, akhir, ya, di sebelah home biasanya. Dan kemudian Anda bisa lihat area kosong, di sinilah akan kita gambar. Nah, sebelum kita masuk di aplikasinya, kita akan mengenal swing terlebih dahulu. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu swing, ya, maka sekarang kita akan bicara lebih detail lagi. Kita harus mengkonekkan titik-titik tertinggi dan titik-titik terendah. Kalau yang di atas ini disebut high dan di bawah ini disebut low atau peak and trough, maka kita harus menentukan terlebih dahulu yang mana yang swing high, yang mana yang swing low, karena nanti kita akan mengurutkan. Dan ciri-ciri bullish itu ada coding-coding tertentu yang harus Anda kerjakan, ya. Misalnya di dalam kasus ini kita akan mengambil contoh di saham BBRI terhadap market yang sudah terjadi sebelumnya. Mari kita lihat. Kita akan melihat apakah dia valid atau tidak, ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa harus ada 3 garis, ya. Jadi di dalam kasus ini kita akan lihat swing mana yang valid. Saya akan berikan lingkaran berwarna merah. Ini merupakan swing yang valid, kemudian ini swing yang valid, ini swing yang valid, ini juga valid, ya. Kemudian ini adalah swing yang valid. Kenapa? Karena dia terdiri dari 3 bagian seperti ini, ya. Kemudian ini swing yang valid, ini swing yang valid, ini juga valid, ya. Nah, dari sini kita akan melihat bersama-sama bahwa kondisi seperti ini merupakan swing-swing yang valid semua. Ini valid, ini swing yang valid. Ini swing high, ini swing low, ini swing high, swing low, ini swing high juga, ya. Dan dari sini kita akan melakukan connection, ya. Ini secara umum dulu kita coba. Ini swing low, kita assumption dia swing low, dan kita konekkan begini,
Kita connect di sini, kemudian kita konekkan di sini. Jadi ini kita mengkonekkan antar swing. Dan dari sini kita akan mulai melakukan coding. Ini swing low yang valid juga. Ini swing low yang valid juga. Ini juga valid. Ya. Kemudian di sini valid dan seterusnya. Ini merupakan swing yang valid yang harus Anda kerjakan, ya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui itu swing valid, maka saya akan memberikan tanda yang mana yang peak, yang mana yang trough, atau yang mana yang high. Kalau kita mulai di atas ini adalah kita sebut dengan high. Oke, di sini adalah high. Kemudian di bawah sini adalah low karena dia low. Maka kaki yang ada di sini akan disebut higher low karena low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kemudian di sini adalah higher high. Di sini adalah higher low. Dan kemudian di sini adalah higher high, ya. Dan di sini karena dia sudah lebih rendah daripada low sebelumnya, kita sebut lower, lower low, ya. Kemudian di sini kita sebut lower high, di sini kita sebut lower low, dan di sini adalah higher high, di sini adalah higher low. Oke, ini harus dilakukan. Higher high dan kemudian higher low, kemudian naik kembali. Kita tahu bahwa swing yang signifikan ini adalah swing-swing kecil, tetapi dari ilmu yang sebelumnya kita tahu bahwa yang akan kita tarik garisnya adalah di sini. Maka yang kita akan tulis di sini adalah higher high. Dan kemudian sekali lagi di sini adalah higher low. Oke. Setelah kita tarik di sini higher low, kemudian ini naik lagi ke atas. Ingat di dalamnya ada minor trendnya, ada riak-riaknya. Kita tidak menomori, tidak memberikan nomor di sini karena di sini merupakan sebuah minor daripada primary dan ini secondary. Itu kita sudah ingat sebelumnya. Ini adalah higher high, ya. Jadi high low, kemudian higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Oke. Jadi ini merupakan awal mula dari coding. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menentukan bullish dan bearish? Bullish dan bearish itu ditentukan dari coding yang akan muncul. Jadi misalnya kita bicara higher high, kemudian kita akan melihat di sini ada nanti higher low, ada higher high dan ada higher low. Ini akan otomatis menjadi bullish. Jadi kalau urutan daripada coding tersebut, dia membentuk high yang lebih tinggi 2 kali dan dia membentuk low yang lebih tinggi 2 kali, maka dia akan menjadi higher high, higher low dan seterusnya, ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk kita menentukan awal mula daripada coding? Awal mula daripada coding, misalnya kita berbicara dari tren yang sedang bearish seperti ini. Oke. Ini trennya sedang bearish. Maka yang akan kita asumsikan adalah di mana low dan high yang akan menjadi referensi utama. Ini primary, secondary, ya. Maka kita tahu bahwa kemungkinan yang akan kita harapkan adalah perubahan tren, ya. Kita mau ada perubahan tren. Ini bikin kepala cangkul. Dia waktu turun membuat waktu harusnya membuat badan cangkul, tapi dia tidak bisa turun lebih dalam. Maka secara otomatis dia akan menjadi badan cangkul kepala, dan ini akan mulai menjadi badan lagi. Maka di mana kita bisa menaruhnya? Maka di sini saya akan taruh high. Dan di sini saya akan taruh low, ya, bukan di sini high-nya, tetapi di sini sebelumnya, supaya kita tahu bahwa coding yang di sini apa, ya. Jadi selalu satu step sebelumnya atau satu swing sebelumnya dari tren yang sebelumnya itu yang akan kita gunakan. Jadi kalau di atas ini high dan kemudian di bawah ini low, maka di sini otomatis akan menjadi lower high, dan kemudian di sini akan menjadi higher low karena low-nya lebih tinggi. Ketika ini dilewati, maka satu poin saja dia dilewati, otomatis dia akan menjadi higher high karena dia lebih tinggi daripada high yang ada di sini. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi higher low karena itu merupakan urutan, ya. Dan disinilah kita berkata bahwa tren itu sebenarnya sudah mulai bullish, ya. Terutama pada saat dia mulai naik di sini. Ini sudah mulai bullish.
Dan ini yang kita sebut trend reversal. Di dalam kita trading menggunakan price action analysis, yang kita tidak ingin terjebak adalah apabila kita mendapatkan suatu kondisi kita terjebak di dalam trend reversal dan kita tidak tahu bahwa tren itu sebenarnya sudah berubah ya. Yang awalnya kita berpikir dia bull, ternyata dia sudah bear, dan yang ternyata dia bear ternyata sekarang sudah bull ya. Ini yang harus kita hindari. So, di dalam contoh kasus BBRI ini kita akan menghitung bagaimana tren selanjutnya ya, sebelum kita nanti masuk di dalam pola yang saya sebut dengan ABCD. Sekarang kita fokus di sini ya. Sebelumnya kita menentukan terlebih dahulu swing mana yang valid ya. Kita mencoba menggambar dari posisi sini boleh ya. Kenapa dari sini? Karena ini merupakan sebuah awal mula kenaikan kembali setelah terjadinya bearish pendek ya. Ini adalah swing-swing yang valid. Kenapa tidak yang kecil-kecil? Ingat, karena di dalam primary harus ada minornya, dan ini yang kecil-kecilnya kita buat, ini juga kita buat, di sini kita buat, dan kemudian kita stop karena ini yang sudah mulai terjadi di sini ya. Nah, setelah kita menggambarkan swing-swing yang kita anggap valid seperti ini, dan Anda harus tahu bahwa di dalam primary and secondary harus ada minor trend ya, di mana minor trendnya untuk saat ini kita tidak gambar terlebih dahulu swing line-nya. Maka yang bisa Anda lakukan saat ini adalah menggaris satu demi satu kita konekkan. Dan inilah yang harus terus-menerus dilatih, karena dengan melatih ini Anda akan bisa merasakan urutan ya. Jadi kita tuh sebenarnya mengurutkan arah harga. Ini primary, awalnya harusnya menjadi secondary di sini, tetapi dia tersendat. Dan setelah kita mengurutkan seperti ini, maka selanjutnya kita akan melihat bahwa ini harusnya bergerak ke arah atas. Kenapa? Karena di dalamnya ada riak-riak kecil, maka ini kemungkinan minornya. Dan somewhere di atas ini dia akan membentuk sebuah swing high yang baru. Dan apabila dia sudah membentuk swing high yang baru, ini adalah gambar yang mungkin akan terjadi di BBRI. Artinya Anda sedang menggambar sebuah peta perjalanan yang ada di market ya. Dan saat ini kalau kita menggambarkan ini adalah low, dan kemudian di sini adalah high ya. Ini adalah period yang sebelumnya ya. Maka yang akan kita lihat selanjutnya adalah di sini adalah higher high. Kemudian kita akan melihat di sini adalah higher low. Kita urutkan di sini berarti higher high karena dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kemudian di sini adalah higher low, dan di sini adalah higher high. Kemudian di sini kita mulai masuk di dalam tahap yang kita sebut sebagai lower low. Kemudian di sini adalah lower high. Oke. Dan di sini kita membuat adalah higher low kembali, dan kita percaya bahwa ini akan ada higher high. Pada saat kita sudah percaya bahwa di sini adalah higher high, maka selanjutnya Anda akan melihat ini arah akan menghadap ke atas. Oke. So ini yang kita sebut dengan mengurutkan untuk melihat how to predict the next trend. Ini yang paling penting di sini. Ya. Jadi Anda harus mengerti yang pertama menentukan swing high yang valid, swing low yang valid, kemudian mengkonekkan dan kemudian mengurutkan gambarnya. Di sini kita sudah memiliki higher high. Di sini juga sudah higher low, maka ada potensi yang cukup besar bahwa tren ini akan mulai berbalik arah dan akan kembali lagi up ke atas, dan kita tahu bahwa itu akan menjadi satu hal yang positif ya. Kemudian bagaimana kalau kita melihat terjadinya pergerakan harga dari market yang lain? Let's say kita mencoba pada gold misalnya. Ini layarnya agak sedikit bervariasi karena saya sudah mulai menggambarkan moving average. Mungkin untuk sementara saya hapus terlebih dahulu agar Anda bisa melihat pergerakan harga dengan lebih clear tanpa indicator ya. Ini yang kita sebut dengan naked chart. Saat ini kita melihat gold market terlebih dahulu. Kalau tadi kita sudah menggambar yang bullish, sekarang kita melihat yang bearish ya. Jadi ini kita sudah lihat perspektifnya bagaimana cara menentukan arah harga ya. Sebelum kita bicara chart yang kosong, saya membawa Anda untuk menentukan swing high dan swing low-nya lagi. Berarti katakan ini adalah swing high awal karena dia lebih tinggi
ya. Ini yang disebut swing high awal karena dia lebih tinggi dari yang sebelumnya, ya, lebih tinggi. Berarti ini awal mula pembalikan arah dari bullish besar menjadi bearish besar. Dan di sini adalah low-nya. Oke. Lalu swing-swing mana saja yang akan kita gunakan? Kita akan pakai ini, kita akan pakai ini. Kemudian kita akan pakai ini, kita akan pakai ini. Oke, ini kita akan pakai juga. Kenapa tidak kita lewati? Karena di dalamnya ini sudah ada riak-riak sehingga ini menjadi tren utama, ya. Ingat, kalau seandainya ini adalah garis lurus, tidak ada swing-swing kecil lagi di dalamnya, maka ini kita akan menjadikan lurus langsung ke bawah. Tapi karena di dalamnya ada riak, kita akan perhitungkan. Oke. Sebagai latihan sampai di sini terlebih dahulu, kita akan tarik, ya. Ini kita tidak akan tarik karena ini tren yang sebelumnya, tetapi mengingatkan pada Anda bahwa ini adalah low dan high yang akan dihitung di coding low dan high. Selebihnya, mari kita lihat ini merupakan tren yang besarnya. Berarti swing line di sini primary. Ini kepala cangkul secondary-nya, ya. Ini primary, kemudian kepala cangkul lagi secondary, kemudian dari primary lebih kecil secondary. Kemudian ada primary, dan kemudian di sini ada secondary. Oke. Nah, nantinya Anda sudah akan bisa mengukur tanpa lagi menggambar swing line lingkaran. Kasat mata kita sudah bisa melihat. Nah, kita memberikan coding, ya. Otomatis, let's say harga itu bergerak sampai terakhir di sini, maka kita coding terlebih dahulu. Kalau di sini adalah low, kemudian di sini adalah high. Di sini ada lower low, jangan sampai salah karena low-nya lebih rendah. Ini adalah lower high. Di sini adalah lower low karena lebih rendah, ya. Kemudian di sini lower high. Muncul higher low 1. Apakah dia sudah bullish? Belum. Karena apa? Atasnya masih lower high. Di dalam bullish dia minta 2 kali higher low dan setidaknya akan ada berikutnya higher high yang ada tendensi setidaknya akan membuat higher high sebanyak 2 kali. Tetapi ini masih lower low, ya. Kemudian di sini dia masih kuat lower high, dia tidak mampu menembus, maka ini tetap bearish, ya. Lalu mencoba lagi higher low, tetapi di atasnya dia tidak kuat, ya. Dia membentuk lower high, ya. Dia membentuk lower high di sini, dan kemudian dia membuat lower low di level ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tetap melihat bahwa dia tidak kuat. Di sini dia membentuk lower high, dan pada saat dia lower high, sekali lagi di sini dia membentuk lower low, dan setelah dia lower low di sini, perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Oke, yang terjadi setelahnya adalah satu pergerakan harga di mana high yang ini ditembus, dan pada saat ini ditembus, Anda akan melihat sebuah coding baru di mana ini adalah swing high yang baru, di mana swing high yang baru itu kita lihat di sini, ya. Kenapa bukan ambil yang ini? Karena ini kecil dan ini penurunannya cukup besar. Dan kalau kita menarik swing line di sini, ini merupakan minornya, maka ini bisa jadi awal mula sebuah trend bullish. Kenapa? Karena di sini mulai higher high. Awal mula trend bullish ada higher high, dan kita tahu kalau seandainya ini kita diberikan kesempatan untuk memprediksi arah harga karena kita sudah mengurutkan, maka urutan berikutnya dia akan turun, mengharapkan bahwa yang ada di sini adalah primary trend, PT, primary trend, badan cangkul. Kemudian di sini adalah ST, maka berikutnya kita akan expect akan terjadinya badan cangkul yang baru, dan ini akan naik terus ke atas. Nah, ini yang kita sebut dengan melakukan mengurutkan, ya, kita coding. Nah, pertanyaan berikutnya, kita tahu sebelumnya ada formasi pergerakan harga itu ada 5. Yang pertama adalah cangkul bullish, kemudian cangkul bearish, kemudian result daripada bullish cangkul itu seperti ini, dan kemudian cangkul bearish berikutnya adalah seperti ini, ya. Dan setelah itu kita bisa melihat kalau seandainya pattern ini benar-benar terjadi, maka yang terjadi berikutnya adalah pola mirror bullish dan arahnya ke sini, ya. Mirror bullish ini kita sebut dengan di ABCD. Jadi apakah itu? Setelah kita sudah mengetahui cara menarik garis baik bullish dan bearish, sekarang saya akan mengajarkan pada Anda bahwa kelanjutan daripada cangkul tersebut adalah ABCD.
di mana ABCD ini merupakan sebuah pola yang sangat penting sekali, di mana pola ini adalah pola continuation, di mana akan adanya perlanjutan daripada tren di sini ABCD. Jadi setelah munculnya C, kita entry di sini, maka berikutnya adalah D, ya. Jadi panjangnya AB, kemudian dia akan CD ke atas. Itu yang akan membuat Anda mendapatkan profit optimal. Karena apa? Kita juga sudah bisa memprediksi arah harga berikutnya adalah C ke D, dan kemudian kita setelah entry di C, kita akan take profitnya di D, ya. This is ABCD, harmonic pattern sebenarnya, dan ini merupakan kelanjutan. Dalam kondisi bearish sekalipun, dia juga akan membentuk AB, kemudian dia akan membentuk CD ke bawah, ya. So, dalam kasus ini kita sekarang sudah menyadari bahwa ABCD sangat penting, karena CD akan membuat Anda lebih clear dan lebih jelas untuk melihat arah pergerakan harga ke depan. Setelah munculnya cangkul, Anda benar-benar bisa menghitung next akan kemana harganya, ya. Jadi ini yang akan mulai kita lakukan di dalam saham apapun. Sekarang misalnya di dalam saham, kalau kita sudah lihat, sekarang kita coba ke pair mata uang yang lain. Oke, mari kita lihat misalnya di GBP Jepang Yen, ya. Oke, GBP Jepang Yen merupakan mata uang yang sangat penting diperhatikan karena dia cenderung bergerak di dalam continuation trend, ya. Misalnya di dalam bearish, dia akan cenderung terus turun dalam kondisi bearish sampai ada satu sinyal bahwa dia berbalik arah. Tetapi sebelum munculnya sinyal tersebut, dia akan cenderung bergerak dalam kondisi trending, ya, terus continuation dan seterusnya. Nah, dalam kondisi hal seperti ini, paling enak sekali kita menentukan arah tren berikutnya. Mari kita lihat bersama-sama dalam kasus ini, kemana sih arahnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, ya, seringkali kemana arah atau bagaimana cara membuat roadmap. Kita akan menggabungkan pola ABCD dan cangkul tadi. Tapi sebelumnya, mari kita lakukan terlebih dahulu cara menghitung peak and trough-nya, high at low-nya. Kita gunakan swing low, swing high yang akan kita jadikan referensi. Tentunya di tahap ini Anda sudah bisa pelan-pelan bersama saya untuk mengikuti yang mana yang harus dilingkari dan yang mana yang harus ditinggalkan. Ini kita lingkari, kenapa? Karena di sini ada riaknya, ya. Jadi di sini kita berikan swing-swingnya. Di sini ada swing, kemudian di sini ada swing. Ini juga ada swing low, di sini ada swing, di sini ada swing, ya. So, kita akan melihat kemana arah harganya. Mari kita tarik. Berarti dari sini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, tarik ke sini. Oke. Ini kita konekkan swing line-nya semua. Kemudian tujuan kita melihat jelas, ya, bahwa ini semua cangkul bearish semua yang terjadi di sini. Ini semua cangkul bearish. Ini cangkul bearish, cangkul bearish, cangkul bearish, cangkul bearish juga, ya, karena kepala cangkulnya di atas. Cangkul bearish berlanjut, cangkul bearish berlanjut, dan semuanya ABCD. Nah, seakan-akan sekarang dia berusaha menjadi bullish, ya, menjadi bullish. Kepala cangkul di sini, tetapi ingat, rumus membentuk peak and trough atau high and low itu tidak pernah boleh Anda lupakan. Jadi kalau misalkan di sini high dan di sini ada low, ya, ingat selalu diambil dari sebelumnya. Maka yang ada di sini adalah jelas adalah lower low, kemudian di sini adalah lower high, di sini adalah higher low, lower high, lower low. Ini lower high karena lebih rendah, ya. Kemudian lower low, kemudian di sini lower high, di sini higher low, ya. Di sini higher low, kemudian lower high di sini, dan di sini lower low. Tetap dia lower high semua, berarti belum ada indikasi dia menjadi bullish. Di sini buyer higher high, tetapi setelah higher high rumus bullish adalah harus ada higher low, tetapi dia langsung lower low lagi, maka itu hanya merupakan sebuah varian dan sebenarnya dia masih bergerak dalam kondisi bearish. Dan di sini lower high, di bawah sini adalah lower low, ya. Ini lower high, ini lower, ini higher low, mencoba. Tapi ingat sekali lagi lower low, di sini adalah lower high. Maka berikutnya ini adalah, kalau kita pakai pattern mirror,
harusnya yang akan terjadi adalah ABCD. Kalau kita melakukan ini di time frame yang besar, maka Anda akan mendapatkan prediksi range yang cukup besar, di mana ini adalah ABCD sebenarnya, dan ini akan terus turun bahkan lebih rendah daripada low yang ada di sini, dan ini akan ditembus ke bawah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa arahnya menuju ke bawah, baru nanti kita akan belajar mengenai entry. Ya, yang sedang kita bahas saat ini adalah assumption bahwa tren itu akan continue. Tren itu akan continue dan pelemahan seperti ini disebut dengan bearish continuation. Yang menjadi resiko adalah apabila tren yang awalnya continue, tiba-tiba dia ini berbalik arah dan tidak turun lagi lalu berbalik arah. Disinilah resiko kita sebagai seorang trader. Tetapi sebagai seorang trader, kita harus memilih probability yang paling tinggi. Kita percaya bahwa filosofi dasarnya bahwa tren itu akan terus berjalan searah seperti bola ya, menggelinding hukum Newton. Walaupun ada kemungkinan dia berhenti turun lalu naik, tapi itu kemungkinannya lebih kecil karena major trend, kalau kita lihat major trend, ini secara kasat mata Anda melihat sedang 45 derajat bearish. Maka akan cenderung bearish terus dan hanya kecil kemungkinannya untuk dia kembali naik. Sekarang saya berikan jurus. Seandainya itu terjadi pembalikan arah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengidentifikasinya? Yang akan kita pelajari di sini adalah melihat sebuah pola yang kita sebut dengan trend dilema, ya, trend dilema atau yang kita sebut dengan transition. Transition ini merupakan perubahan arah dari bull ke bear atau bear ke bull, ya. Peak and trough atau high atau low ini trend dilema yang juga diajarkan di Dow Theory. Pada saat Anda melihat adanya pergerakan seperti ini, maka kita sedang membahas tentang perubahan arah tren yang awalnya kita berharap dia dari bull ke bear, dia continuation ya, bull gitu. Tetapi ternyata saat ini dia sedang membentuk trend dilema, dia berbalik arah. Ini disebut trend transition ya. Kuncinya adalah apabila kita terlena, sometimes kita terlena ya melihat arah pergerakan yang terus turun dan harapan turun, ternyata sampai di tengah-tengah dia berbalik arah menjadi bull. Ini akan menjadi risk untuk kita kan. Nah, disinilah rahasia besarnya. Trend transition, winning rate-nya cukup tinggi, bisa 75% ya benarnya. Pada saat Anda melihat ini cangkul terus bergerak kan ya. Misalnya ini juga turun terus bergerak. Lalu tiba-tiba muncul sebuah perubahan coding. Setelah di sini dia membentuk higher high, kemudian di sini dia membentuk lower low atau lower trough. Ingat, dicatat. Lalu dia tidak mampu naik lagi setelah dia tembus lantai di sini, ya. Dia membentuk lower low. Ya, setelah dia membentuk lower low, kemudian di sini dia lower high, dan finally satu poin saja dia tembus di sini dengan breakout. Anda bisa lakukan sell trade. Anda entry sell karena ini akan membuat harga pasti membuat lower low dan kemudian trennya berubah dari yang awalnya bull sekarang dari bull menjadi bear, ya, berbalik arah. Demikian juga pada saat harga terus turun seperti ini, Anda mungkin akan melihat bahwa waduh ini trennya bearish nih. Ternyata tiba-tiba ada sebuah pergerakan harga yang signifikan dan dia menembus high yang ada di sini. Ini bisa menjadi catatan pertama. Rumus daripada transisi atau trend dilema ini adalah lower low, ya. Pada saat dari bear ke bull, lower low, kemudian higher high, kemudian higher low, dan higher high. Ini harus terjadi terlebih dahulu. Jadi ini terjadi, rumus ini kalau dari bear ke bull, ya. Kemudian dari bull ke bear, perubahannya, ya. Ini dalam rangka supaya kita tidak terlena. Berarti ada kebalikannya, ada higher high, kemudian ada lower low, kemudian ada lower high, kemudian ada higher high. Bull ke bear, ini ada lower high lalu ada lower low. Jadi 4 poin yang menjadi sakral sekali pada saat dia lower low, higher high, higher low, dan pada saat satu poin saja ditembus di sini, ini confirm dari bear menjadi bull. Ini yang disebut dengan transition. Trennya berubah dan Anda tidak lagi bisa mengharapkan bahwa ini turun ke bawah. Ini chance-nya untuk terus naik itu besar sehingga Anda mengantisipasi kenyamanan Anda melakukan trend following. Tadi kan kalau kita sudah lihat ya, kemungkinan ada ABCD turun, tetapi pada saat dia sudah turun, ya, setelah dia sudah break, lalu dilanjutkan dengan rumus ini, misalnya ini sudah break ke bawah,
sesuai dengan ABCD tadi, seperti di Jepang Yen tadi, ya. Ini kita harapkan misalnya, Anda perhatikan aplikasinya begini. Misalnya ini naik cangkul, lalu kita harapkan dia menjadi ABCD kan. Ternyata sudah betul seperti ini, tiba-tiba dia naik ke sini, menembus garis atau menembus peak yang ada di sini, lalu dia membuat kepala cangkul ada di sini, dan dia tembus lagi di sini. Ini akan disebut dengan tren reversal, bahwa pelemahan sudah tidak akan berlanjut lagi dan akan berubah menjadi bull. Jadi kuncinya adalah di 4 coding ini. Anda harus ingat baik-baik, bear ke bull, lower low, higher high, higher low, higher high, dan bull ke bear, rumusnya ini. Ya, ini adalah the trend transition, ya, dan ini akan sangat penting. Jadi sebagai kunci daripada pembalikan arah harga sebenarnya, itu akan jadi seperti apa. Jadi di dalam kesimpulan chapter kali ini, Anda sudah mempelajari bagaimana sih caranya melihat arah tren yang akan terjadi ke depan. Maka layarnya harus kosong, kemudian Anda zoom agak jauh, dan gunakan time frame yang agak besar supaya Anda mendapatkan range yang cukup baik. Anda menentukan poin-poin penting, lingkaran-lingkaran seperti tadi, ya. Misalnya kita gunakan saham Telkom, sedikit review untuk Anda. Yang tahap pertama harus dilakukan adalah mengosongkan range sebelah kanan. Setelah itu kita masukkan ke paint dengan cara print screen mungkin. Kita masukkan ke paint, ya. Kemudian kita mulai menentukan poin dari swing yang valid itu di mana. Let's say dari bawah, ya, karena ini merupakan perubahan arah yang awal. Kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian Anda melihat ada peak point di sini, kemudian di sini, ya. Ini sideways seperti ini dianggap kepala cangkulnya di sini. Kenapa? Karena ini merupakan satu kepala cangkul yang sideways, kemudian ditaruh di sini, oke. Kemudian kita lihat yang mana yang akan digunakan di sini, karena di dalamnya sudah ada riak. Kita masuk sini, taruh di sini, kita set, oke. Dan ini merupakan satu bagian karena semuanya kecil-kecil. Maka Anda konekkan, karena dengan cara begini Anda akan tahu kemana arah harga akan berlangsung. Kita membuat swing line terlebih dahulu untuk memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Kita mempelajari dari histori. Kenapa? Karena dari prinsipal technical analysis mengatakan history repeat itself, maka kita percaya bahwa ini akan repeat, ya. Kemudian ini akan turun dan ini pasti akan membentuk swing low, dan mulai up. Karena apa? Prinsip daripada zigzag atau mirror atau ABCD, kita percaya bahwa setelah ini dia akan membuat sebuah bottoming, ya, di mana bottoming itu hanya akan valid nanti pada saat terjadi low seperti ini, dan kemudian ada swing bottom signifikan di sini, lalu dia mulai naik, dan ini adalah ABCD. Sehingga secara keseluruhan Anda bisa memprediksi bahwa saham Telkom sebenarnya masih berada di dalam trend bullish. Hanya saja kepala cangkulnya atau yang kita sebut dengan secondary reaction, ya, secondary trend atau secondary reaction ya, belum selesai. Mungkin kepala cangkulnya belum selesai. Pada saat kepala cangkulnya selesai, dia akan melanjutkan penguatannya. Sehingga tugas Anda nanti adalah menentukan kapankah atau di manakah kepala cangkul atau secondary trend ini selesai. Pada saat Anda sudah mengetahui secondary selesai, kita bisa melakukan buy dan Anda bisa hold saham ini hingga sampai peak atau D itu ditembus, di mana D itu dicapai kalau Anda bisa menemukan bahwa B-nya ditembus, ya. Ini merupakan pattern yang selalu berulang, ABCD dan seterusnya. Dan ini akan menjadi acuan Anda. Apapun sahamnya, apa forex-nya, yang Anda lihat adalah bagaimana cangkulnya itu terjadi dan bagaimana kemungkinan pola CD-nya akan terbentuk. Dan lakukan ini di time frame yang besar, karena di tahap how to predict the next trend yang kita lakukan adalah forecasting untuk menentukan bullish atau bearish. Jadi, sebagai penutup di chapter ini, kesimpulannya adalah di dalam kita melakukan trading, yang harus Anda lakukan pertama bukan menentukan buy atau sell, tapi forecasting. Ini akan menghasilkan jawaban, ya, dan jawabannya cukup jelas. Apakah tren yang saat ini terjadi itu bullish? Apakah tren yang terjadi saat ini itu adalah bearish? Jawabannya itu.
Kalau dia bullish, baru nanti kita akan mempelajari tentang entry setelah forecasting. Baru di sini nanti kita akan mempelajari tentang entry. Ya. Jawabannya di sini adalah buy atau sell. Buy atau sell. Karena di dalam trend bullish, Anda bisa lakukan buy atau wajib melakukan buy. Dan apabila ada seorang kontrarian, mungkin Anda akan lakukan sell, ya, karena Anda kontrarian. Jadi ingat, tahap awal forecasting terlebih dahulu, kemudian menentukan apakah bull atau bear. Misalnya di dalam kasus saham Telkom, ya, kasus saham Telkom ini adalah bull, karena kita percaya ini akan membentuk bottoming dan kemudian ini akan ke atas. Oke. Berikutnya, kalau sudah bull, maka apa yang harus kita ambil? Kita akan mengambil posisi buy. Ya, kalau Anda sell, berarti Anda kontrarian. Anda menikmati turunnya ini, Anda sell. Kebetulan di saham tidak bisa. Anda harus di futures market, misalnya di gold atau di GBP Jepang Yen, Anda lakukan short selling dulu. Ya. Tetapi itu tidak direkomendasikan karena pada saat bullish, your option is only buy, karena Anda yakin setidaknya bullish. Salah satu benefitnya, kalau Anda melakukan forecasting, Anda tidak bingung. Karena kebanyakan trader loss, karena mereka tidak tahu arahnya mau kemana. Mereka sebelum melakukan forecasting, mereka hanya langsung mikirkan buy atau sell berdasarkan indikator. Pada akhirnya terjebak di dalam suatu volatility yang besar. Mereka bingung, nih marketnya sebenarnya bull atau bear, dan mereka ada conflict of interest karena mereka sebelumnya sudah memiliki posisi. Sehingga sangat dipentingkan sebelum Anda masuk, kita melalui tahap forecasting. So, how to predict the next trend, itu berbicara mengenai forecasting, dan ini setidaknya menggunakan higher time frame. Seberapa besar? Saya pribadi, kalau di futures market, saya menggunakan 4 atau daily. Ya. Dan entry, saya selalu menggunakan either M30 atau M30 dan M15. Ya. Oke. Anda tinggal mengikuti saja. Alasannya kenapa? Karena pada saat kita melakukan forecasting, salah satu rahasianya adalah kita berusaha membuat chart ini sejernih mungkin. Kita mencari sejelas mungkin terbentuknya cangkul. Kalau cangkul di time frame daily tidak jelas, silakan Anda buka di weekly. Anda akan melihat cangkul yang sangat jelas. Jadi time frame itu bukan berarti bebas memilih, tetapi kita boleh memilih time frame yang lebih kecil, karena lebih kecil itu lebih enak sebenarnya. Tetapi selama semakin kecil dia, semakin kelihatan cangkulnya. Kalau semakin kecil, biasanya cangkulnya makin tidak kelihatan. Primary, secondary-nya makin kabur, ya. Nah, kalau dia semakin kabur seperti itu, akan susah kita menentukan. Sehingga kita mencoba membesarkan. Jadi kenapa kita harus besarkan time frame? Karena pada saat di time frame yang lebih kecil, tidak terlihat dengan jelas di mana primary atau secondary-nya. Jadi kalau selama di daily tidak ada, mungkin kita akan lihat di weekly, karena saya akan melihat perspektif yang lebih luas. Forecasting means Anda menentukan apakah trennya sedang bull ataukah sedang bear. Masalah entry kita akan bahas di chapter selanjutnya setelah Anda menentukan support dan resistance. Oke, demikianlah tutorial how to predict the next trend. Kita akan bertemu di chapter selanjutnya, menemukan support dan resistance dengan cara yang sangat mudah.